Halo anak-anak Metodis Jakarta kelas 3, bagaimana kabarnya? Tentu semuanya sehat. Nah, hari ini kita akan mulai belajar pelajaran agama. Kita akan membahas tentang Allah menciptakan iklim. Ini adalah bab pertama kita. Nah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa Allah disebut Allah yang Maha Kuasa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Mengapa Allah kita disebut Allah yang Maha Kuasa? Yang pasti karena Allah dapat menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bahkan Allah memberikan kehidupan bagi manusia dan makhluk lain, sehingga manusia dan makhluk lain dapat hidup. Coba perhatikan di sekeliling kita. Kira-kira apa lagi ya ciptaan Tuhan? Ya, benar. Kita bisa lihat ada pohon-pohon, ada bunga-bunga di sekitar kita. Ketika kita bangun pagi, ada suara burung-burung. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan teratur. Bahkan menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Begitu firman Tuhan di dalam Kejadian. Nah, kenapa dibilang Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan teratur? Karena sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menyiapkan terlebih dahulu semua kebutuhan manusia. Mulai dari hari pertama, Allah menciptakan terang. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Allah menyiapkan makanan buat manusia, yaitu pohon-pohon. Ada daratan untuk berpijak karena sudah dipisahkan dari lautan. Lalu di hari keempat Allah menciptakan ada penerang-penerang di angkasa, ada matahari yang bersinar di siang hari. Lalu ada bintang dan bulan di malam hari. Lalu tidak hanya berhenti di sana. Di hari kelima Allah menciptakan ikan-ikan. Lalu ada burung-burung di udara. Sebelum Allah menciptakan manusia di hari ke-6, Allah masih menciptakan yang namanya hewan-hewan darat untuk menemani manusia. Nah, ini yang disebut dengan teratur. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan dulu semua kebutuhan manusia. Kita akan membahas iklim dan cuaca. Di Indonesia, kita mengenal ada 2 musim. Yang pertama kita tahu musim kemarau, di mana hujan jarang terjadi. Lalu yang kedua adalah musim hujan. Bisa dikatakan tiap hari kita bisa melihat hujan. Ada satu cerita ketika di hari libur, Ratna dan keluarganya berlibur di puncak. Mereka menginap di sebuah hotel yang dekat dengan kebun binatang Taman Safari. Nah, setelah selesai sarapan, mereka menuju Taman Safari. Hari itu cuaca sangat cerah, dikatakan ya. Nah, Ratna sangat gembira. Dia masuk ke dalam mobil bersama dengan keluarganya menuju Taman Safari. Sampai di sana, pepohonan hijau dan binatang-binatang menyambut mereka. Bahkan seekor rusa dikatakan menghampiri mobilnya Ratna. Dan dia bisa mengulurkan sebuah wortel dari dalam mobil dan rusa itu memakannya. Tetapi menjelang sore hari, ternyata cuaca yang hangat, cuaca yang cerah, tiba-tiba berubah menjadi gelap dan tidak lama setelah itu hujan pun turun lebat. Ratna menjadi sedih karena dia nggak bisa lagi lihat binatang secara dekat. Semua binatang masuk ke dalam kandang dan berteduh. Ratna sedih dan kecewa karena berpikir liburannya sudah berantakan. Melihat wajah Ratna yang bersedih, kakaknya menjelaskan kepada Ratna,
bahwa cuaca itu bisa kapan saja berubah. Bisa dari cerah tiba-tiba mendung atau dari mendung tiba-tiba cerah. Dan semua itu terjadi karena Tuhan sudah mengaturnya dengan baik. Dan Mama Ratna pun mengajak mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan atur semuanya sangat baik. Begitu juga dengan cuaca, Tuhan yang mengatur semuanya. Cuaca dapat berubah dengan cepat setiap waktunya. Makanya kadang-kadang kita bisa lihat pagi-pagi hujan gede, tetapi ketika siang hari sudah cerah. Atau ketika kita bangun tidur, wah panas gitu ya, matahari terik sekali, tetapi siangnya atau sorenya tiba-tiba terjadi hujan deras. Itu semua ada Tuhan yang mengaturnya. Mengapa demikian? Ayo, jawabannya hanya ada satu. Karena semua yang terjadi di dalam dunia ini ada turut campur tangannya Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa, makanya semua ini dapat terjadi. Bahkan Yeremia 5 ayat 24 mengatakan kepada kita, baiklah kita takut akan Tuhan Allah yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, dan menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Yeremia mau kasih tahu kita bahwa semuanya yang terjadi untuk cuaca, iklim, musim-musim itu Tuhan yang atur. Bahkan Tuhan yang menjamin katanya ya, kapan untuk minggu-minggu yang tetap untuk panen. Dan kita akan lihat untuk musim-musim yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat musim hujan. Kenapa perlu musim hujan? Tentu yang Tuhan ciptakan atau Tuhan kasih semua ada manfaatnya. Kita bisa lihat karena hujan, pohon-pohon itu dapat bertumbuh dengan baik. Karena mereka dapat meresap air hujan itu untuk menjadi makanan di dalam pohon tersebut. Lalu binatang-binatang yang tinggal di dalam air bisa berkembang biak dengan baik. Tidak hanya itu, tidak hanya berguna untuk tumbuhan maupun binatang, tetapi musim hujan pun dapat menolong manusia dalam pekerjaannya. Contohnya, para petani butuh hujan. Untuk apa? Mengairi sawahnya. Kalau musim kering terus nggak ada hujan, para petani nggak bisa panen-panen. Lalu supir taksi. Orang akan naik taksi kalau hujan lebat. Tapi kalau misalnya tidak hujan, ya mungkin ada beberapa yang naik taksi, tapi tidak banyak. Ya, lalu penjual makanan di musim hujan, biasanya kita kepengen makanan yang anget-anget, contohnya bakso, ya enggak? Nah, dengan musim hujan ini mereka mendapatkan penghasilan lebih dari hari-hari biasanya. Nah, berikutnya kita akan lihat musim kemarau. Keuntungan dari musim kemarau atau manfaatnya adalah kita yang tinggal di komplek atau dekat tempat bermain, kita bisa bermain di lapangan. Dapat berolahraga di tempat terbuka. Apalagi, tumbuh-tumbuh juga bisa dapat makanan dari sinar matahari karena mereka menghasilkan makanannya, dapat membakar makanannya melalui proses fotosintesis. Dan musim kemarau pun dapat membantu manusia. Contohnya para petani garam. Mereka dapat menjemur garam dan mendapatkan hasil. Wah, dan banyak lainnya. Apa contohnya? Misalnya kita jemur pakaian. Kalau misalnya musim hujan terus akan susah kering kan? Tapi kalau misalnya mataharinya bersinar terik,
Pakaian kita pasti kering. Nah, itu salah satu contohnya. Tahukah kamu bahwa musim kemarau pun adalah saatnya membentuk air hujan dengan penguapan air di laut? Kita lihat, ketika hujan turun, airnya mengalir, akhirnya diresap oleh tanah, ya, menuju ke laut. Nah, ketika matahari terik, air itu menguap, membentuk awan. Ya, awan itu akan lama-lama akan mengeluarkan air. Kalau kita bilang ya karena berat atau apa ya, akhirnya mengeluarkan air. Ini adalah siklus air ya. Awan itu akan bergerak dan akhirnya akan menurunkan hujan. Jadi musim kemarau juga penting, musim hujan juga penting. Apapun musim yang kita lalui, kita harus mengucap syukur dalam segala hal karena itulah yang Allah kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Iklim dan makhluknya. Kalian tahu suku Eskimo yang hidup di kutub utara? Ini ada contoh-contoh gambarnya. Kira-kira kalian tahu nggak bagaimana kehidupan mereka yang tinggal di daerah yang sangat-sangat dingin, di mana es tidak mencair? Kita akan lihat beberapa faktanya ya. Nah, kita lihat fakta-fakta dari orang-orang Eskimo ya. Yang pertama adalah tempat tinggal mereka terbuat dari bongkahan es atau salju ya, namanya igloo. Nah, bangunan ini biasanya didesain sangat unik, mulai dari interior atau bagian dalamnya sampai bagian luarnya, sehingga rumah orang Eskimo atau igloo ini sangat nyaman untuk ditinggali. Besar kecilnya itu sesuai dengan jumlah banyaknya keluarga. Kalau keluarganya besar, maka kubahnya akan besar. Tapi kalau keluarganya sedikit, dia nggak akan bikin besar-besar sekali. Lalu kita lihat yang kedua adalah pakaian orang-orang Eskimo. Nah, mereka memakai pakaian dari kulit binatang. Contohnya kulit anjing laut atau beruang kutub. Bahkan ada yang terbuat dari rubah Arktik. Kenapa mereka memakai pakaian kulit? Karena ini membuat tubuh mereka tetap hangat. Sehingga ketika mereka pakai, mereka akan merasa nyaman. Selain itu, pakaian yang mereka pakai itu dapat melindungi mereka juga dari serangan hewan-hewan. Kita akan lihat untuk pekerjaannya. Orang-orang Eskimo ini juga bercocok tanam. Ternyata di kutub utara tuh tidak hanya es saja. Di bawahnya es itu ada tanah. Dan beberapa tanah es itu akan mencair di musim panas. Berbeda dengan kutub selatan yang merupakan es yang mengapung. Jadi selain bercocok tanam, orang-orang Eskimo juga memelihara domba dan suka memancing ikan. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan ketika menempatkan manusia di kutub utara, Tuhan sudah memberikan manusia cara beradaptasi. Begitu juga kita yang tinggal di Indonesia. Kita diberikan Tuhan cuaca, ada musim hujan, ada musim kemarau, dan Tuhan memberikan kepada kita cara untuk beradaptasi. Nah, mungkin kalau kita tiba-tiba tinggal di daerah seperti di kutub, kita bisa sakit atau kita tidak bisa menyesuaikan diri. Atau binatang-binatang yang ada di Indonesia tiba-tiba dipindahin ke kutub. Wah, mungkin akan mati. Jadi ketika Tuhan menempatkan manusia dan menciptakan manusia dimanapun, Tuhan sudah mengatur bagaimana cara hidupnya. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana untuk bersyukur atas apapun yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Setiap daerah punya
keunikan masing-masing. Setiap negara atau benua-benua yang ada di dunia ini, Tuhan sudah atur kehidupannya. Jadi kita harus mengucap syukur apapun keadaannya.